Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, berhubung sebentar lagi udah mau Natal, jadi kali ini aku pengen bagi satu buah resep nastar lumer yang enak banget dan juga wangi serta lembut banget ya teman-teman. Nah di sini bahan-bahannya aku pakai full butter wisman ya teman-teman. Jadi nanti aku pakainya kurang lebih 350 gram. Nah kalian juga boleh pakai ukuran kalengan seperti ini yang 450 gram. Yang tadi ukurannya 200 gram ya teman-teman, kaleng kecil. Nah di sini aku pakai terigunya kurang lebih 500 sampai 600 gram. Aku nggak pakai susu bubuk sama sekali karena ini udah gurih pakai wisman. Jadi untuk gula halusnya aku pakai 90 gram. Nah, untuk kuning telurnya aku hanya pakai 3 butir kuning telur aja, dan ini 4 butir kuning telur untuk olesan. Nah, ini dia bahan-bahannya. Oh ya teman-teman, untuk terigunya kebetulan aku pakainya yang segitiga biru, protein sedang, tapi buat teman-teman boleh pakai yang protein rendah ya. Nah, untuk selainnya aku udah pernah posting resep dan juga cara buatnya. Kalian bisa cek di video aku ya teman-teman. Jadi ini selainnya udah selesai aku bikin, udah aku bulat-bulatin, dan ini dalam keadaan yang dingin. Oke teman-teman, sekarang kita ke tahap cara pembuatannya. Nah di sini seperti yang tadi aku bilang, aku pakai full wisman, jadi nggak pakai margarin lagi. Tapi buat teman-teman yang mau pakai margarin supaya tidak terlalu gurih atau tidak terlalu lembut, kalian boleh pakai margarin, yaitu 1:1. Kemudian masukkan gula halus. Di sini aku nggak mau terlalu manis ya kulitnya teman-teman, jadi aku pakai 90 gram aja. Nah, di sini cara pembuatannya, butternya ini kita kocok sampai gula halusnya tercampur merata ya teman-teman. Jangan sampai masih ada gumpalan gula halus yang masih belum merata. Kemudian kalau sudah merata teman-teman, kira-kiranya sudah kurang lebih 1 menit kalian kocok butter dan juga gula halusnya. Kemudian masukkan 3 butir kuning telur, dan setelah kuning telurnya ini kalian masukkan ke dalam butter, ini kita aduk sebentar aja, asal tercampur merata aja ya teman-teman, jangan sampai terlalu lama. Kalau kalian kocoknya terlalu lama, nanti hasil nastar kalian itu akan melebar ya saat kalian panggang. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, kita aduk lagi supaya untuk memastikan bahan-bahannya ini tercampur merata. Nah, di sini tepung terigunya aku timbang sebanyak 600 gram. Jadi, aku masukin terigunya ini sedikit demi sedikit ke dalam adonan butter. Jangan kalian masukin semua, nanti bisa-bisa adonan kulit nastar kalian kering dan juga keras ya teman-teman. Jadi ini kita masukin sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan spatula, atau kalian boleh aduk dengan menggunakan tangan sampai adonan kulit nastarnya ini pas dan juga tidak menempel di telapak tangan. Nah, ini adonan kulit nastarnya sudah selesai, dan teman-teman bisa lihat adonannya ini sudah pas dan tidak menempel di tangan. Nah, seperti ini udah siap kita pakai, dan kita mau isi dengan selai nanas ya teman-teman. Jadi supaya adonannya ini tidak kering ya, aku mau pisahkan setengah adonan ke dalam mangkok, kemudian aku mau tutup ya teman-teman. Jadi ini kita pakai dulu adonan di dalam mangkok kaca yang lebih besar. Baru setelah adonannya ini habis, kita pakai adonan dalam mangkok yang kecil. Nah, biasanya untuk olesan nastar aku pakai sedikit adonan nastar, sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh. Tambahkan 1 sendok teh butter, dan ini kita aduk sampai tercampur merata dan juga kental supaya tidak ada gumpalan dari adonan nastar. Nah, kemudian kita tambahkan ke dalam kuning telur.
Dan ini kita aduk sampai tercampur merata teman-teman. Boleh kalian saring, boleh juga enggak. Nanti hasilnya ini kental tetapi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, untuk cara ini kalian boleh pakai, boleh juga enggak ya. Kalau kalian mau simpel pakai kuning telur aja yang dicampur dengan minyak sayur. Oke teman-teman, untuk olesannya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita mau pulung nastarnya. Nah, untuk takarannya kalian boleh pakai yang 7,5 ml kalau tidak salah, yang warna hijau, dan warna ungu ini kurang lebih 5 ml ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan aja dengan ukuran nastar yang kalian inginkan. Di sini aku sebenarnya nggak pernah timbang kalau bikin nastar ya teman-teman. Jadi ini aku kira-kira aja. Nah, kurang lebih nanti kalau dimasukin ke dalam sendok takar, ini aku pakai yang 5 ml ya teman-teman, atau 5 ml. Nah, kalian boleh pakai cara apapun, terserah kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke teman-teman, ini kita mau lanjut pulung nastarnya dulu. Nah, untuk bentuk nastarnya aku juga pernah share yang bentuk daunnya teman-teman. Jadi itu aku bikinnya udah lumayan lama banget videonya. Kalian bisa cari lagi di video beranda aku. Nah, kalau sudah kita pulung nastarnya, kemudian kita susun. Nah, untuk loyangnya kalian boleh alasi dengan baking paper atau kalian olesi dengan butter ataupun margarin. Nah, ini aku mau lanjut ya teman-teman, mau bikin nastarnya. Aku mau bikin sampai selesai dulu, baru setelah itu nanti kita ketemu lagi pada pemanggangan nastarnya. Oke. Oke teman-teman, ini nastarnya sudah selesai aku bikin semua, adonannya sudah habis. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 100-an nastar ya teman-teman. Jadi ini kita mau panggang dulu, baru setelah itu kita olesi dengan kuning telur. Nah, ovennya harus kalian panaskan sebelumnya ya. Jadi untuk apinya ini aku pakai 140 derajat kalau pakai oven gas, tapi kalian sesuaikan aja dengan oven yang kalian pakai. Pakainya api atas bawah, suhunya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, biasanya di bagian dasar nastar itu akan mudah hangus dan juga mudah retak. Nah, biasanya kalau aku pribadi, aku mau nastarnya ini aku panggang sampai matang, baru setelah itu aku olesi dengan kuning telur. Dan untuk api ovennya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, kalian balik lagi sesuaikan dengan oven yang kalian pakai ya. Nah, kalau kira-kira nastarnya sudah matang teman-teman, ini kita keluarkan dari oven. Kemudian nastarnya ini kita dinginkan dulu sampai benar-benar uap panasnya hilang. Baru setelah itu diolesi permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Nah, kalau dirasa nastarnya ini sudah dingin, baru kita olesi permukaannya dengan kuning telur.
Nah, buat teman-teman yang mau tampilan nastarnya ini lebih cantik, kalian boleh olesi 2 kali kuning telurnya. Tetapi kalian tunggu dulu untuk olesan yang pertamanya kering, baru kalian bisa olesi untuk yang kedua kalinya ya. Nah, ini nastarnya sudah selesai semua aku oles, dan ini aku olesnya 1 kali aja ya teman-teman. Nah, setelah diolesi dengan kuning telur, kemudian nastarnya ini kita panggang kembali. Ini aku panggang 10 menit ya teman-teman, sampai kuning telurnya ini matang. Ataupun kalian boleh panggang sampai kuning telurnya itu berwarna agak kecoklatan. Oke teman-teman, ini nastarnya sudah selesai dan sudah matang. Aku mau keluarin dulu dari oven. Oke teman-teman, ini dia nastar Wisman yang lumer di mulut sudah selesai aku bikin, dan ini wangi banget, enak banget pastinya ya, karena pakai full butter. Dan ini tampilannya juga cantik, yang biasa kita sebut itu nastar glowing, nastar kinclong ya. Seperti ini ya teman-teman. Kalian boleh coba resep ini. Nah, untuk resep ini menghasilkan 1,5 kilo nastar ya teman-teman. Jadi ya lumayan juga ya kalau kalian mau jual per kilo ataupun per toples. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.